Pak Kece, kenal siapa si Truni Slayer? Truni Slayer baru denger nih. Kalau ku ajak dia diskusi sama Bapak bisa? Boleh. Dia boleh. Dia ini juga seorang Muslim. Halo Truni Slayer. Assalamualaikum. Halo, ya. Salam Bang, salam Nah. Pak Kece. Wah seru nih Tritunggal modalis Islam kumpul kita. Truni, Apa, sebenarnya Mas? tadi kan Iya, sudah ya. dengar bahwa Pak Kece bilang bahwa Nabi Muhammad tidak ada apa tadi Pak Kece di dalam Al-Quran ya. Muhammad Ada namanya Muhammad. tidak dilengkapi. Gitu ya? Oke. Benar. Sekarang Bapak berdua bisa diskusi ya Pak ya. Saya Ayo sini Pak Kece, ayo sini. Mari berdoa Saya- dulu. Bang Rodi saya- saya aja dulu di belakang. Nanti habis ini gua appetizer dengan Pak Kece ini. Ya. Bang Rodi main course gua. Ayo. Oke ya, Pak Kece bisa ya diskusi Pak? Mau Pak? Halo Pak Kece. Boleh. Oke. Silakan Pak, silakan. Ya. Yo, Oke. Pak Kece gimana tadi? Gimana awalnya tadi? Ini ya, nggak ada nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran gitu ya? Iya benar. Nah, kalau misalnya ada nama Muhammad aja cukup nggak untuk persyaratan Pak Kece atau harus lengkap? Harus lengkap karena nama Muhammad itu banyak, bukan satu orang. Jadi Oke, untuk tunjukin memastikan aku bahwa Muhammad, benar-benar siapa Muhammad. iya Muhammad bin Abdullah, salah satunya yang di zaman Muhammad itu siapa kira-kira pembandingnya? Iya gini. Sekarang gua pakai counter argumen. Tunjukin nama Muhammad selain Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad. Karena pada Zulkifli mengatakan ke saya bahwa pada saat itu tidak ada nama lain selain Muhammad gitu. Jadi yang pertama mendapat nama itu Muhammad. Nah, saya mau tanya dasarnya dari mana, ayatnya dari mana bisa tahu seperti itu? Karena Apakah ada ayatnya? Tidak ada ayatnya, dalilnya? Tidak ada. Tidak ada literasinya bahwa ada nama Muhammad selain Nabi Muhammad. Sama seperti Mose Rabbeinu di dalam Torah. Tidak ada nama selain Mose Rabbeinu di zaman Musa. Tapi kalau Yesus itu pasaran namanya. Yesus banyak banget di zamannya Romawi gitu loh. Itu yang pakai Dia bisa tahu bahwa iya, justru yang jadi pertanyaan, iya. dasarnya dari mana bisa mengatakan pada saat itu benar-benar tidak ada nama Muhammad gitu. Ya, Sementara semua ya lanjut. berarti tidak bisa dijelaskan itu ya, tidak bisa tidak adanya Muhammad bin Abdullah di Al-Quran itu tidak dianggap penting ya. Iya, begitu maksudnya Pak. Bin Abdullah itu tidak dianggap penting karena yang satu yang Muhammad yang ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul ya Muhammad bin Abdullah anaknya ibunda Aminah begitu, dan nama Muhammad sudah disebutkan 4 kali, 3 kali nama Muhammad lalu 1 nama Ahmad gitu. Dan itu sudah cukup bagi kami. Baik, kalau baik, oke, cukup ya. Tapi bagi saya begini, karena di kitab lain disebutkan di hadis misalkan Muhammad SAW ada, Muhammad bin Abdullah di hadis ada. Kenapa di Al-Quran tidak dituliskan gitu? Ya karena dengan nama Muhammad saya sudah cukup makanya. Kenapa nulis lebih gitu? Enggak, jadi gini, bukan untuk lebih ya. Jadi keakurasian nama Muhammad itu sebagai utusan Allah. Jadi bagaimana anak cucu saya ini bisa mengenal Muhammad bin Abdullah kalau tidak ada secara tersurat di dalam kitab suci? Gitu. Kalau Isa kan di Al-Quran dijelaskan dari sebelum lahir ke dunia sudah dinubuatkan Isa nih. Terus ketika sudah lahir juga jelas Isa bin Maryam begitu. Terus statusnya Isa itu utusan Allah jelas. Terus statusnya Isa juga punya gelar tokoh terkemuka dunia akhirat juga jelas.
Ya. Nah, Muhammad bin Abdullah kan tidak jelas anak siapa, statusnya apa, di Alkitab nggak dijelaskan, di Al-Quran nggak dijelaskan. Iya, Tidak ada nama Isa bin Abdullah seorang raja atau seorang imam, kan tidak dijelaskan di situ. Hanya Muhammad aja. Muhammad bukan bapak-bapak dari kamu. Muhammad Rasul. Ketika muncul nama Muhammad Rasulullah itu tentu harus ada dasar sebelumnya. Kejadiannya seperti apa? Sementara yang saya dengar Muhammad bin Abdullah itu mengaku menjadi Rasul itu setelah umur 40 tahun. Nah, sebelum 40 tahun tuh bagaimana gitu? Ya, bukan. Entah dia. Iya, iya. Gini, makasih. Heeh. Makasih yang namanya Trudi, halo. nggak ada yang Trudi. dari zaman bayi, nggak ada, makasih. Pasti Trudi, udah dewasa Trudi. semua yang Halo. namanya nabi-nabi. Slayer. Baik. Slayer, Ya. sebentar. Saya Ya, mau ya. tanya, kenapa tidak merujuk kepada Ahmad aja? Apakah zaman itu nama Ahmad tidak ada banyak? Ya tunjukin aja yang Ahmad itu kan panggilan dari Muhammad gitu loh. Salah Enggak, satu maksud dari saya nama Muhammad. salah satu. Orang lain ada Ya. nggak nama Ahmad pada zaman itu? Coba aja buktikan kalau misalnya ada nama Muhammad. Bukan Muhammad, Ahmad dong. Saya Dan nanya Ahmad, Ahmad. ya kalau misalnya ada Ahmad itu silakan dibawakan literasinya. Ya tak Kan mungkin lah kalau- sensus. Orang sensus zaman itu tidak ada Ahmad. Ya, Mana ya sih? itu gitu makanya ini apa namanya ini kan yang membawa klaim awal ini Pak Kade bahwa tidak ada nama kenapa hanya Muhammad bin Abdullah, bagaimana kalau bisa tertukar dengan nama Muhammad Dan yang lainnya. sebentar. Nah, silakan Di mana? bawakan gitu kalau misalnya Gelar- memang ada sebentar. nama Muhammad yang lainnya di zaman Gelar Rasulullah. sebentar. Soalnya, Gelar Nabi ya. Muhammad menjadi Ahmad itu di mana itu tertulis? Di Al-Quran ada Di nggak? hadis, di hadis, Oh, ada maka- 5 kan nama kalau- Rasulullah. Ada. Kalau hadis kan Di sudah Quran. menjadi Nabi. Berarti klaim. Kalau hadis sudah menjadi nabi. Iya, kan keluar hadis setelah jadi Nabi. Berarti klaim pribadi. Semua nabi ya klaim pribadi, datangnya gimana sih? Nggak ada nabi yang dilantik oleh manusia. Bukan dilantik, tetapi kan ada dinubuatkan. Ada namanya akan datang namanya Ahmad. Kalau di Bible misalnya dibilang Ahmad ya Ahmad. Kalaupun berubah nama dijelaskan. Contoh Yesus Immanuel. Ketika Yesus datang dibilang namanya Yesus. Nah, Ahmad itu gelar Ahmad itu adalah Nabi Muhammad di mana dijelaskan. Kamu bilang di hadis. Hadis itu ada Bukan siapa yang bilang gelar? Nggak ada yang bilang gelar. Muhammad itu nama. nama lain, kamu bilang nama lain kan? Itu kan Ahmad tadi bilangnya. Nama Muhammad itu, Nabi Muhammad itu akte kelahirannya apa? Katakanlah akte kelahiran Ahmad atau Muhammad? Muhammad. Nah, Kan dari Muhammad. dari Abdul Muthalib aja namanya. Ya. Muhammad kan itu pakainya Nah. nggak sih? Sementara di Al-Quran namanya Ahmad. Enggak, ada juga Muhammad. Jadi disebut 4 kali, 3 Muhammad, 1 Ahmad. Di Al-Quran Nabi Isa mengatakan Ahmad. Kan nubuatan itu dari Nabi Isa. Nah, kalau ada perubahan nama, maka ada Allah berfirman, Ahmad inilah Muhammad. Contoh Yesus, di Yesaya dikatakan Immanuel. Ketika datang dibilang beri namanya Yesus, karena Tuhan beserta kita. Sama artinya Immanuel. Ada nggak seperti itu? Enggak. Siapa namanya? Yesaya ya? Yesaya atau Yeskiel yang dipanggil? Yang nubuatin itu? Yesaya. Yesaya ya? Nah di Yesaya 8 ayat 8 aja disebut Immanuel Yesaya itu. Iya, Immanuel. Bukan nama yang eksklusif. Makanya ketika Yesus datang disebutkan Yesus. Nah, sekarang itu Ahmad dikatakan Isa. Nah, setelah Nabi Muhammad diangkat Nabi, ada nggak dibilang Ahmad itu adalah Muhammad, hai Muhammad, kata Allah kepadanya. Ada nggak? Atau Nggak ada malaikat kalau mengatakan? kita- Ya Nggak sudah, ada tidak kalau ada. yang Bang Rudi inginkan seperti itu. Ahmad itu adalah Muhammad sudah. Tapi Nah, Allah sekarang- Azza tahu utusannya itu Muhammad. Dan Kan utusannya tidak ada yang lain datang. Ahmad gitu loh. Yang datang kan bukan Allah, tapi Jibril. Nah, sekarang Jibril cuma mursal, dia bawa firmannya Allah. Tetap aja Allah sama tahu. menurutmu Allah punya suara nggak? Punya firman nggak? Punya. Wah, ini satu baru. Iya, punya. Punya. Mengapa tidak pernah berfirman ke dalam dunia atau tidak berfirman kepada Nabi Muhammad?
Nabi Muhammad tidak pernah menerima firman langsung. Tidak ada itu menerima firman. Yang ada adalah yang ada adalah Allah berfirman kepada malaikat menaruh di hati Nabi Muhammad. Kan itu yang terjadi. Jadi tidak pernah Nabi Muhammad menerima firman langsung, melainkan ucapan Jibril. Paham ya? Menerima langsung dia waktu di Isra Mi'raj. Di Isra Mi'raj kan menerima langsung. And tada! Here's my result. I also chosen to be a language ambassador of Central Sulawesi in 2019. Thanks to Angry King, I'm now confident to show off my abilities and more people recognize them. Saya Isra Mi'raj. Oke, kamu percaya Isra Mi'raj itu ya? Ya iyalah, iman kami gimana? Tapi dibuat di Al-Quran, jaraknya 1000 tahun loh kalau naik ke Ars. 1000 tahun manusia. Kapan itu terjadi? Kalau malam itu terjadi, artinya ketika Nabi Muhammad turun, itu udah tahun 1610. Gimana sih hitungan waktu, nggak paham? Itu yang waktu saya Oke, Bang Rudi. Ya, silakan, Pak. Bang Selayar, saya mau tanya. Yes. Bang Selayar, saya mau tanya ke Anda ya. Yang menjelaskan Muhammad itu orang Quraisy, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Usoy bin Kilab bin Kinana bin Ka'ab bin Lu'ay bin Gulab. Itu kita sampai Ismail sampai Adam. Nah, ya, kenapa ini tidak dimuat di Al-Quran gitu? Kenapa nggak dimuat di Al-Quran? Begini. Apa maksudnya? Gini. Soalnya Al-Quran ini kan hanya untuk firman Allah, kalamullah gitu. Kalau bisa disandingkan dengan perkataan manusia itu apa ya, gimana ya? Jadinya nggak suci gitu, nggak kondens, nggak putus. Makanya mesti dibedain gitu. Jadi bisa dimengerti mana yang kita suci, mana yang kita wartawan, nah kayak gitu, kayak. Sebentar terima saya. Oh, berarti jelas. Berarti jelas Islam ini aturan hukumnya bukan menggunakan kitab suci. Jelas ya, Anda sendiri yang mengatakan sekarang terbuka. Berarti Islam ini tidak mengikuti kitab suci, karena di kitab suci tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Sementara di kitab lain ada. Sampai Adnan, dan nama Aminah juga ada di Al-Quran, nggak ada nama Aminah. Iya, karena jelas ya. Al-Quran itu ini ringkas mengenai hukum-hukum dan begini Allah gitu loh, bukan mengenai biografi kemanusiaan gitu loh, Pak MKC. Enggak, jadi Al-Quran ini tidak boleh dicampur adukan dengan karangan manusia, nggak boleh diganti ya, karena sudah. Jangan disatuin sama karangan manusia, jangan. Apalagi cuma karangan gitu. According to Matthew, according to Markus, nggak boleh, itu jelek. Itu dia. Jangan menambah. Ya, itu dia. Kenapa yang dilakukan seperti rukun Islam? Kan rukun Islam juga tidak ada di Al-Quran. Ada ayatnya. Enggak ada, silakan tunjukkan. Ayatnya. Ya. Ayat ada. Mau apa? Iman kepada ini. Iman kepada Rasul. Rukun Islam. Yang 5 itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Enggak ada di Al-Quran. Adanya hajinya ada, sholatnya ada. Cuma 2 kalimat syahadat ini yang enggak ada. Di Al-Quran enggak ada 2 kalimat syahadat. 1 juta saya bayar ayatnya kalau ada 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bener. 1 juta saya bayar kalau tunjukin ayatnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah langsung gitu loh, 2 kalimat syahadat dalam 1 barisan. Tapi kalau acak-acakan nggak bisa, batal. Ya, kalau 1 ayat. Nah, kalau ngaco mah sama aja dengan ini. Jadi ngaco, di Al-Quran tidak ada. Kenapa? Ya, lanjut dulu. Ya, bagaimana nggak berantakan? Muhammad bin Abdullah di Al-Quran nggak ada, sementara di kitab lain ada gitu. Nah, itu yang kata saya berantakan. Jadi umat Islam ini banyak mengambil dari lari-lari. Ketika tidak menemukan di Al-Quran, dia lari ke kitab lain.
itu seperti hadis. Nah inilah yang membuat orang bingung. Karena tidak ada dua kalimat syahadat di Al-Quran, yakin. Karena dua kalimat syahadat itu persaksiannya orang yang mau masuk Islam, bukan orang yang mau masuk surga. Begitu. Udah ya? Di Al-Quran ya? tidak ada. Oke. Ya oke. Mau banget. Udah Pak MKJ siap ya? Begini pakai Pak. Begini Pak MKJ, mengenai syahadat ini, Muhammad itu adalah Rasul terakhir. Beriman kepada Rasul terakhir adalah vital bagi Islam. Share Beriman screen pada Rasul ayatnya bisa. terakhir, gitu ya. Ayatnya di share screen bisa. Ayatnya di share Ayatnya screen. coba tunjukkan. Share screen, Ya. monggo share screen. Karena ini penting Ya. sekali loh ini. Sama dengan silsilah tadi memang harus difirmankan. Karena itu kan sudah kejadiannya lama nggak ada yang melihat. Maka harus difirmankan. Tapi tak ada Inilah, difirman. ini, soal yang, soal yang, Share nah, screen, soal share yang, screen. soal yang film, aduh, ini gue jawab dulu ya. Ini soal ini, kalian, Tritunggal Cabang Melayu, kagak mengerti mengenai oral tradisi. Kan nama Saleh udah dijelasin tuh, sama Muslim udah dijelasin. Enggak ke situ, enggak ke situ. Kita Ke bicara situ lah, ke situ. Nah. Ke situ lah. Enggak ada ke situ. Makanya kalian bicara dulu mana? bingungan dengan Ya, jarahan. mana dulu apanya, kasih ayatnya dong. Jangan gitu Iya, dong. Kan gampang. Makanya jangan Jangan tanya dulu yang lain. Jangan nanti hanya saya yang tinggal di bumi ini yang percaya Al-Quran kitab suci paling lengkap. Amin. Malu saya sama Pak KC nanti. Silakan tunjukkan ayatnya. Share screen aja ya, nanti saya apakan tampil. Iya. Bang Rudi, saya mau nanya nih, bagaimana cara share screen? Saya kan belum ngerti nih. Caranya Pak di layar Bapak itu ada menu di bawah itu kan namanya mute, stop cam mic, share screen. Pilih aja share screen. Pak KC sudah pakai laptop? Pakai HP. Oh, HP. Ada kan Iya. share screen kan? Diklik aja share screen Di itu. sini ada mic, ada cam, ada Ya. cam mic. Yang Ya, mana tuh? share- Ali Imran. Sampingnya satu lagi share screen. Ali Imran 144. Tunggu, kamu nggak bisa buka kan ya sebentar. Al Imran 144 tidak Al Imran 144 itu tidak menunjukkan bahwa Muhammad bin Abdullah, hanya Muhammad saja di situ. Ya terus kenapa kan Pak Haji sendiri nggak mampu Muhammad yang lain? Oh, Tapi di kitab lain nih, di kitab lain ada Muhammad bin Abdullah orang Quraisy, jelas nih di kitab apa? Di kitab kecil ya, kitab Safina ada. Terus di hadis ada. Kenapa? Bentar. Ali Imran berapa? Ali Imran berapa? Gini Pak MKD. 144. Namanya kultus dan itu. Al Imran 144. Bentar. Al Imran 144 itu nih saya tahu soalnya ada Quran di saya kan. Ya, Jadi ya. Al Imran 144 itu Kalau misalnya nama dalam orang-orang Semitik itu disebarkan kepada orang tuanya, itu yang kalian nggak ngerti. Nah ini Ali Imran. Saya bacakan. Sebentar, saya bacakan. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu. Iya jelas. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang maka dia tidak akan merugikan Allah sendiri pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ya, terus ya. Nah, ini tidak menjawab pertanyaan kan? Kan yang dipertanyakan ini di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah tertulis. ya betul. Ya, tapi kalau Pak Selayar menjawab di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah tertulis, kalau jawabnya di kitab Safina, saya percaya. Tapi di Al-Quran jelas nggak ada. Karena Muhammad bin Abdullah itu hanya seorang raja di Madinah, bukan utusan Allah. Dia mengaku nabi itu setelah kawin dengan Khadijah. Dia umur 4. Ya saya. Terus ini ke Muhammad yang mana? Firman ini turun ke Muhammad yang mana? Coba tunjukin. Berarti tunjukin data sebaliknya kalau gitu. Jangan asumsi. Muhammad kece. Nah, mampu nggak nih? Tunjukin. Dengerin dulu, jangan dipotong.
Iya, maksudnya di Al-Quran ini Muhammad yang mana? Karena tidak ada bin Abdullahnya. Jadi yang diperdebatkan ini kan Muhammad bin Abdullah. Enggak, ya Pak MKC Benar ya. dan asumsi, Pak MKC mesti bawa data lagi bahwa ini. Iya, saya kan menunjukkan ayatnya loh. Yang Anda baca itu Al Imran 144 itu hafal saya di luar kepala itu. Paham. Jadi Ya, jangan paham. bilang asumsi. Nah, ini Muhammad siapa? Nah. Ya, kalau gitu Muhammad siapa? Jangan diasumsiin. Justru saya pertanyakan Muhammad siapa yang di Al-Quran itu, karena tidak ada binnya, sementara di kitab kuning ada bin Abdullah, orang Quraisy, jelas dirinci di sini, sampai kakeknya ada, ibunya ada. Kenapa di Al-Quran tidak tertulis? Itu karena budaya Semitik itu Pak MKC, kalau paham gitu loh. Nggak ada karena budaya di situ. Tidak ada di situ karena budaya. Harus tunjukin ayatnya. Anda itu berdasarkan apa? Jadi jangan Anda menjawab berdasarkan asumsi Anda sendiri, tapi Anda harus tunjukin ayatnya. Kalau memang itu berdasarkan budaya. Ini Muhammad siapa kalau itu di dalam Al-Quran? Truni, sebentar. Justru yang saya tanyakan itu, Nah, Sebentar balikin Pak. ke Islam. Ini Pak MKC yang Sebentar Pak Kace. Jadi begini, kalau Nabi Isa jelas dikatakan Isa bin Maryam, artinya tidak bisa ke Isa lain. Ya. Nah, sekarang tidak bisa karena anak Maryam. keinginan Pak Kace Muhammad bin apa tadi Pak? Muhammad bin Abdullah. Bin Abdullah. Ah itu coba Bin Abdullah. Ya. Halo? Sekarang gini ya, iya, udah ya. Nah sekarang gini, enggak semua nabi ada bin-binnya. Coba cek Noah. Bin Bukan Ibrahim. begitu jawaban. Bukan ke arah situ. Muhammad di Al-Quran ini Muhammad siapa? Jadi pertanyaan kan. Terus betulkah dia bisa meyakini dia orang Mekah itu dari mana asal usulnya? Saya tahu Yesus dari Nazaret itu karena tertulis di Alkitab, gitu loh. Nah sekarang saya harus tahu Muhammad bin Abdullah dari siapa? Apakah harus dengerin dongeng para ulama? Musa dari apa namanya? Musa dari Mesir itu tahu dari mana? Ya itu kan tertulis di Alkitab. Ya, Apakah benar dia dari Mesir atau dari Yahudi? Ya makanya Muhammad yang mana yang tertulis di Al-Quran ini. Jadi Anda jangan ngeyel, jangan pengen menang tapi pembenaran. Iya, maka saya tanya Muhammad siapa. Enggak, bukan asumsi, ini ayat. Ya, maka saya bilang di kitab lain ada nama Muhammad bin Abdullah. Ya, jangan apa perhatikan dulu loh. Anda itu harus nyambung. Kalau jawaban mesti nyambung. Muhammad bin Abdullah itu mengarah. Kalau ditanya Muhammad bin Abdullah, tunjukin ayatnya. Kalau saya berani tunjukin loh. Muhammad bin Abdullah itu saya berani tunjukin. Nih Muhammad bin Abdullah nih dari kitab kuning nih, ya. Lihat Anda ya. Siapa Muhammad bin Abdullah? Ini Muhammad bin Abdullah itu siapa? Kenapa masih nanya Muhammad bin Abdullah? Iya, gue tanya siapa. Ini kan Muhammad bin Abdullah yang dibanggakan Rasulullah itu. Muhammad orang Melayu itu yang Muhammad orang Melayu bukan? Atau Muhammad yang lahir di tahun 500? Sebentar lu. Kok jadi si Slayer? Tadi si Slayer bilang Muhammad hanya satu. Kok sekarang jadi menghina diri sendiri? Ya gini, soalnya mempermalukan diri sendiri. Gitu loh. Oke. Kan bingung Slayer Pak. itu nggak asumsi kosong karena ada tertulis Asumsi di kitab kosong lah, kuning. nggak bisa membawain bukti ada Muhammad yang lain. Lah itu kitab Orang kuning dari di bawahnya. Hanya satu, yaitu Muhammad bin Abdullah mengarah kemana? Nah, Pasti sekarang mengarah ke Muhammad dirimu yang dalam coba Al-Quran, karena hanya ada buktikan satu itu. Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Coba buktikan Muhammad Yang- bin Abdullah. Ya begini. Tadi katanya Muhammad bin Abdullah itu nabi terakhir. Ada nggak Muhammad bin Khobar? Kan Nih. ya. Nih Muhammad nabi terakhir. Ini Muhammad nabi terakhir nih. Muhammad bin Abdullah itu nabi terakhir nih. Ini tertulis nih. Ya. Nah, iya kan. Muhammad Coba ala tunjukin Sayyidina ada Muhammad lain yang bukan nabi terakhir. khotamin nabiyyin. Nabi Muhammad khotamin nabiyyin. Ini nih ayatnya nih.
Udah sekak mati Sekarang, ini ditunjukin sekarang barang ini, bukti. Jadi kebohongan tuh udah nggak bisa Thank you, Pak bisa RT. dibela-bela. Sama Hatamin Nabiin. Sekarang, sebentar. Kagak. Nabiin kan? Ya. Sekarang, Luis Layar sebentar. Kedua-duanya sebentar kedua-duanya. Sekarang yang paling sekarang yang paling penting karena berhadiah 1 juta, tolong kamu tunjukkan 2 kalimat syahadat itu. Kasih ayatnya, saya screen, saya tampilkan. Silakan. Oke. Muhammad Rasulullah ya, Muhammad. Tapi kalau 2 kalimat syahadat tunjukin. 2 kalimat syahadat, Kalau satu. tidak bisa, Kalau terpisah, dua kalimat syahadat. harus langsung. Nah, kalau tidak bisa bayar, Anda bayar 2 juta ke saya, ya. Kalau nggak bayar 2 juta, baptis kamu. Ya nggak apa-apa, nggak bayar 2 juta tapi baptis, terima Yesus. Gampang kan? Nggak mau. Ini kan musabako. Ayo. Musabako ini tidak berani membayar 2 juta, Anda baptis, nggak masalah, gratis. Yang penting jadi murid Yesus, saya rela. Ya, mau, siap. Orang kita percaya Yesus dan kita menyembah Oh Allah. gitu. Kayak gitu. Bagaimana percaya Yesus menyembah Allah? 2 kalimat tadi dulu cari, jangan melebar dulu. 2 kalimat syahadat itu dulu cari. Makanya Karena itu sangat penting. Gimana? Jangan buka-buka topik dulu. Oke, surat apa ya, berapa? Kita tunggu Pak Kace, kita tunggu, diam aja dulu kita. Iya. Ayo. Biar aja kita dulu tunggu. mencari. Muhammad Kace siap transfer soalnya kalau memang ketemu. Minum dulu Pak Kace, minum. Jadi jangan sampai minum. Jangan sampai dari karangan. Saya minta dari Quran nih. Kalau dari kitab karangan nggak jadi. Ini mantap, ini satu tantangan yang yang saya apakan dulu ya. Pak, diam dulu Pak Kace ya, diam Trudy. Kalau belum dapat ayatnya, saya buat kata pengantar dulu. Jadi satu diskusi yang mantap ini ya kawan-kawan ya. Diskusinya ini perlu harus ada fakta dan data, ya kan? Tidak boleh hanya omong-omong kosong. Contoh, kalau di Kristen dibilang Yesus adalah Tuhan, mana ayatnya, dikasih ini loh ayatnya. Yesus begini, ini loh ayatnya. Yesus ini. Sekarang kita harap si Trunis Layar bisa seperti itu. Ini sangat penting karena untuk mengikut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu harus menyebut nama Nabi Muhammad. Itulah 2 kalimat syahadat. Padahal di Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 dikatakan tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang tergantung. Semua tergantung kepada Allah. Faktanya, saya pernah berdiskusi sama Ustadz, kalau tidak dalam mengucapkan untuk menjadi Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau satu tidak sah, artinya ada saling ketergantungan. Ya? Kalau satu tidak sah, dia bukan Islam katanya. Sambil kita tunggu Pak ya. Baik. Pusing-pusing mencari lah. Ayo. Video Tamin Nabiin yang mengatakan Muhammad bin Abdullah itu kitab kuning. Iya.
Tuh lihat. Nabi penutup nabi. Katanya penutup nabi. Sekarang cari 2 kalimat syahadat. Ada nggak? Hah? Tidak ada 2 kalimat syahadat. Hah? Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Membukakan, mencingkapkan yang tersembunyi. Ajaiblah Tuhan Yesus. Ajaiblah Tuhan Yesus. Rinus layar, terbukakah engkau dalam nama Yesus? Karena kitab kuning itu karangan Senawawi, bukan firman Tuhan. Jika engkau berpedoman kepada ini, yakin tidak akan berani mematahkan dalilnya Pak Kaceh. Ya, Pak Kaceh udah sampai ke Quran. Jadi kitab kuning ini kitab tingkatan SD, ya, paling dasar bang. Kalau mau menyerang yang sudah ke Al-Quran, ya harus paham Quran dulu gitu. Itu Ali Imran dibuka tuh dari 130 sampai 144 tuh. 130 Sampai 144. kok banyak kali. Dia harusnya satu baris saja lah. Cuma satu baris Dua kalimat syahadat. Nggak ada. Tapi kalau misalnya daerah itu ketemu Satu baris, nah udah sadar. Kan saya butuh pernyataan dari mulut Anda bahwa itu tidak ada di Al-Quran. Sudah, baptis ya, siap baptis ya. Tertulis gitu loh Pak MKC. Kalau beriman kepada Allah dan Ya kalau memang tertulis, tolong ditunjukkan gitu. memang tertulis. Ya, tertulis. kalau Nanti beriman Pak Kaceh kepada Pak Kaceh Allah, ditunjuk. ah. Kalau misalnya Pak Kaceh ditunjuk gini, tapi ternyata tidak sesuai dengan kalimat yang Pak Kaceh mau, nanti Pak Kaceh ngeles lagi gitu. Seperti Rasulullah adalah khataman Nabi. Enggak, ya seperti Rasulullah kan nyimpang dari konteks pertanyaannya, tunjukkan ayatnya Muhammad bin Abdullah, itu konteks pertanyaannya. Jadi harus jawabnya juga sesuai dengan itu, jangan seenaknya sendiri, jangan asal menjawab, supaya yang orang melihat, supaya orang setiap yang melihat dan mendengar YouTube ini, nah, khataman Nabiyin enggak? ya khotamin Nabiyin itu berarti Muhammad ini bukan Muhammad yang memiliki Al-Quran. Ternyata yang nabinya Al-Quran itu Isa Al-Masih yang lengkap. Ya, kalau dalam lain mereka jangan ngelak lagi, PNKC Oke. lain potong gitu. Khataman Nabiyin udah dikonfirmasi di Ali Imran. Jadi khotamin Nabiyin ini tertulis di dalam kitab kuning ya, oke. Tapi 2 kalimat syahadat juga tidak ada. 2 kalimat. Ali Imran 44 apa bacaannya tadi Yasin? Tidak, Al Imran 144 itu kan bukan menyatakan bahwa dia Muhammad bin Abdullah. Nggak ada ini di situ. Jadi jangan memang ada jangan Muhammad yang menutup bohongin saya. Itu dilihat penutup para nabi juga Ali Imran 44 juga disebut khatamin Nabiyin. Kan ngejelek nggak tuh? Nah, Mana nggak ada. Kita beriman di Ali Ada ayatnya. Nah sekarang sebentar nomor 2 ya. Yang penting sudah ada pengakuan bahwa Ini saya bacakan nih. Ini saya bacakan dulu. Baru di sebentar saya bacakan. Wama Muhammadun tidak ada Abdullahnya di situ. Illa Rasulun. Wama Muhammadun illa Rasulun, kan yang bertanyakan saya Muhammad bin Abdullah.
Tidak ada di sini. Jadi kata kecuali Rasulun qad khalat min qablihi Rasulun. Nah, Kan gitu. Apa mata au kutilal. Nah itu cerita kalau terbunuh apakah mau murtad atau tidak ya. Nggak, Anda kan hanya tahu baca Quran itu dengan lagu. Jadi gini bacanya kalau Anda baru percaya nih. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusulun. Marotnya nggak ada itu. انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Nada apa coba itu? Nada bayati kan kena? Apa jiharkah? Anda tahu nggak itu nada? Itu kiroah mana? Nah, aduh, wah nggak ngerti nada bahasa. Coba tanya Nanang Kosim atau mungkin Muhammad ZA, coba tanya. Nada itu nada apa? Bayati apa jiharkah? Nah, jadi Bang Rudi selayar ini nggak ngerti mahorijul huruf. Si selayar ini nggak ngerti mahorijul huruf, nggak ngerti tajwid. Jadi mau menyalahkan Muhammad Aceh yang mantan ustadz gitu. Jadi Muhammad Aceh ini paling ditakuti nih orang ulama karena pertanyaannya oleh si para kiai-kiai yang abal-abal. Karena pertanyaannya tidak pernah bisa terjawab. Monolog KMKC ini cuma bisa monolog gitu. Ketika udah dibantahkan bahwa Muhammad ya jangan gitu, hanya Muhammad di Al-Quran, KMKC cuma bisa bolak-balik gitu, tanpa bisa membawakan personifikasi itu kata yang lain. Kitab itu kata kitab kuning, paham nggak? Kitab kuning ini karangan Syekh Nawawi. Ini kata kitab kuning, bukan kata Al-Quran loh. Saya tunjukkan tadi itu sebenarnya kitab kuning. Jadi Anda sudah terus tunjukin ayatnya di mana? Kan nggak bisa nunjukin ya. Tadi nggak cukup alihin kan? Nggak cukup itu cerita Muhammad bukan bin Abdullah itu nggak menjawab pertanyaan. Oke dulu ya Bang Rudi, ya, saya mohon izin karena ada janjian Zoom, ini udah ngebel ya. Oke. Terima kasih Bang Rudi. Jangan makasih. Jangan banyak klaim. Sampai jumpa. Nah, Truni Slayer, kemenangan orang Kristen kalau kau minta ayat dikasih ayat. Kalaupun tidak ada ayat, ada tersurat dan tersirat. Kalian sulit sekali mengasih ayat kalau diminta dari dalam Al-Quran. Begini, sebentar dulu. Karena silsilah itu begitu penting. Kalau silsilah Nabi Isa jelas ada Ibnu Maryam. Artinya tidak boleh lagi Isa-Isa lain. Nah, itu harus difirmankan. Karena orang nggak ada yang tahu lagi silsilah sampai level 10. Maka harus difirmankan. Nah, maka harus ada di dalam kitab suci. Atau kalian banyak mengetahui karena melihat daripada Bible kan lengkap ayat mengenai silsilah. Al-Quran sangat takut bicara silsilah. Udah boleh jawab nih? Ya silakan. Nah iya, kenapa Isa mesti dipakai Ibnu Maryam? Kenapa coba? Karena di dalam Keyahudian itu banyak sekali yang namanya Yesu gitu. Makanya mesti dibedain. Sedangkan Muhammad dan Musa itu berbeda sendiri. Apakah Ahmad bukan nama-nama orang di Arab itu? Hanya satu nama? Nggak ada. Muhammad, Ahmad, itu hanya satu-satunya nama gitu. Ini alasannya aja dari tadi bolak-balik. Alasannya apa? Karena dalam Abdul Muthalib memberikan nama yang tidak sesuai dengan kebudayaan Arabiknya sendiri. Kan teman-temannya bertanya tuh. Teman-temannya bertanya kenapa namanya kok tidak familiar di kuping kita. Ya karena nama ini aku mendapat wahyu gimana gitu. Abdul Muthalib itu menjawab begitu. Memang artinya apa Muhammad ini? Yang terpuji. Kayak begitu. Tadi ada di satu sisi kamu bilang tidak ada lagi nama Ahmad dan Muhammad di dataran Arab selain satu orang. Iya. Kan demikian. Nah, terus kamu katakan
tolong tunjukkan apa nama amak-amak lain. Kalau saya terus saya bilang, itu kan saya nggak tahu statusnya bagaimana. Tapi kalau saya balikkan kepada Ya kamu, kalau nggak tahu jangan asumsi kalau gitu. Itu nah udah sekarang tahu. saya uji kamu Itu yang asumsi. dilakukan MKC yang Ya. tadi. Saya uji kamu asumsi apa tidak. Kamu bilang Isa. Apakah Isa ada 2 atau 3 di dalam budaya Arab atau di dalam Al-Quran itu? Coba jelaskan. Isa cuma 1. 1. Terus kalau dibilang ada Isa, kamu bilang kenapa harus pakai bin Maryam? Kamu bilang biar jangan Isa-Isa lain. Ini kan Isa ini kan datang ini loh Bang Rudi. Isa ini kan datang dari Yahudi. Di dalam Yahudi itu banyak dia. Isa bukan dari Yahudi dulu. Isa Dari Arab. lahir di Isa lahir di bawah pohon kurma. Saya nggak tahu di Iya. Yahudi Di itu ada pohon di wall ini kan India itu di sebelah timurnya di sebelah timurnya Yerusalem. Sebelah timurnya Yerusalem itu. Kenapa? Kayaknya di sana. Di mana? Kayaknya di sana di lembah Jericho, di sebelah timurnya Yerusalem, bukan di kandang domba. Iya. Sekarang kamu bilang di Yeriko. Kasih ayatnya dari Al-Quran biar kita tahu Isa itu bawa betul yang dari Israel sana atau Aramaik itu. Ya betul lah. Gimana sih? Ya mana ayatnya? Kita bicara dalam tataran sekarang tataran ayat. Bisa untuk Bani Israel. Mulai keringat dingin. Asop ayat 6 agak keringat dingin. Ini isi. Ini piece of cake Bang Rudi. Ya, apa namanya? Asap surah berapa itu? Surah berapa itu? Asop itu ayat surat 61 ya? Atau? Ya, Ya surat 61. 61 coba. Ya, Ayat Asop 6. ayat 6. Ya, Itu kan nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad. udah baca aja. Ya, Dia ngomongnya ke siapa itu? ya sebentar ya. Share screen ya. Nah ini. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam. Jelas ya, putra Maryam, bukan Isa-Isa yang lain. Wahai Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira kepada dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Ya, Ahmad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Terus apa yang mau dibuktikan di sini? Bahwa Isa lahir di tanah Israel. Lihat itu dia ngobrol sama siapa? Wahai Bani Israel. Lucu. Enggak tuh, wahai Bani Adom. Enggak tuh, wahai Bani Arab. Gitu loh. Karena dia bicara wahai Bani Israel lantas lahir di Israel. Kan di ayat itu dijelaskan dia lahir di Zaman dulu belum ada Gojek, Bang. Gak bisa Nabi lahir di Makanya. Amerika terus buat Bani Israel. Sekarang di Israel itu ada nggak kurma di tempat dia lahir itu? Ada di sebelah timurnya Yerusalem itu pohon kurma semua namanya Di sebelah timurnya Yerusalem apa? Nazaret. Yerusalem. Nazaret, dia lahir di Nazaret. Kalau kamu mau merujuk yang di Israel, yang di Israel. Nah, aduh. Bethlehem itu di selatan ya. Ya pokoknya di timur itu Wall of Jericho. Lembah Jericho itu pohon kurma Di lembah. semua, bisa dicek. Di lembah Yeriko Ya. kamu bilang. Nah, dari Ya. lembah itu ke Nazaret berapa jauh? Yesus lahir di Nazaret. Sebentar, kalau yang kamu bilang Isa yang dari Israel itu 100% lahirnya di Nazaret. Tidak lahir di tempat lain. Terus Ya sudah, kalau yang lahir di bawah pohon kurma, pohon kurma di mana? Di Yerusalem.
Kok pohon kurma di mana di Yerusalem? Pohon kurma tidak menunjukkan sebenarnya sebuah daerah, ya kan? kan kabur kan? Kok kabur? Tidak kabur. Orang ada kok, ada Cuman- di Yerusalem cuman ada kalau- korma, mau gimana? Kalau kamu Gimana bilang, ayo? kalau kamu bilang di lembah itu, dari mana kata lembah? Tak ada kata lembah. Kok karang-karang? Sekarang kita lebih Karang-karang. menunjukkan tempat. Mana lembah? Kasih ayatnya. Di lembah. Kejadian ini nih, kejadian ini. Jadi apa? Kejadian berapa itu ya? Lupa. Kok kejadian? Al-Quran dong. Jangan kau cari-cari di Israel ada pohon kurma, lantas kau bilang di situ. Kamu bilang, oh sebelah Jericho. Mana Jericho? Di Al-Quran tak ada. Jarak dari Jericho ke Nazaret berapa jauh? Kalau kamu bilang yang dari yang bahasa Ibrani itu dari Nazaret, bukan di bawah pohon kurma itu. Maka Al-Quran menjelaskan itu. Hai semuanya, saya Nurul Tafia. Jadi baru-baru ini bahasa Inggris saya berubah secara signifikan dan teman-teman saya semuanya terkejut karena 3 bulan yang lalu saya sangat-sangat tidak tahu berbahasa Inggris bahkan dalam satu kalimat pun. Nah sebenarnya kiat saya hanyalah belajar di Angry King. Semua teman-teman saya bertanya kenapa sih bisa jago bahasa Inggris. So today I wanna show you one day of me study with Angry King. Stay tune. Sekarang sudah pukul jam 7 pagi dan saya ada kelas jam 8 pagi. Jadi saya harus bangun dan pergi siang-siang. Mari kita bersama mulai hari yang baru ya. Start a new day with a smile. Nah, bagi semua orang, menunggu bus adalah hal yang paling membosankan dan membuang-buang waktu. Tapi tidak bagi saya, karena inilah waktu saya untuk belajar and breaking. Nah, sekarang akun saya telah disinkronkan dari laptop sehingga saya bisa belajar terus-menerus di HP. Nah, sekarang mari kita dengarkan pelajaran 8. Pelajaran di Breaking memiliki 36 topik yang berasal dari pekerjaan, hobi, olahraga, sehingga saya tidak bosan belajar di Breaking karena bisa belajar sambil bermain. Nah, selain itu juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bus saya sudah datang, saya pergi ke kampus dulu ya. Nah, jadi hari ini saya ada 2 kelas di kampus dan baru saja menyelesaikan 1 mata kuliah di kampus. Nah, untuk ke mata kuliah kedua itu punya rentan waktu 3 jam. Nah, sebelum saya mengenal Breaking, saya berkeliling di kampus dan tidak tahu ingin berbuat apapun. Namun, semenjak mengenal Breaking, saya jadi lebih sering memanfaatkan waktu luang saya untuk belajar bersama Breaking. Walaupun tidak ada data internet, tetap tersimpan offline di HP. Saya sering berlatih mengejar ketertinggalan pada waktu ini. Nah, pada teknik ini saya mengikuti pengucapan yang sama seperti penutur asli. Awalnya saya merasa sangat malu dan merasa seperti idiotisme. Namun ketika saya mengabaikan semuanya, saya merasa percaya diri. Dan ternyata saya cukup bangga memiliki gaya pembicara yang sama seperti seorang penutur asli dan saya sangat senang. Ternyata sudah jam 11 siang, asik berbicara sampai lupa untuk makan siang. Saya pergi makan siang dulu ya. Kantin ini adalah tempat makan siang saya setiap hari di kampus. Hari ini keadaannya lagi sepi banget nih. Jadi buat kalian yang punya kesempatan untuk datang ke kampus saya pasti bakal ngajak kalian untuk makan di kantin ini. Karena makanannya di sini sangat-sangat enak loh guys. Nah jadi it's time to eat, enjoy your meal. Nah sekarang Ibnu Maryam, agar tidak ada Isa-Isa lain tercaplok. Devarim 334 tuh. Nah itu tuh. Desarim, Itu kota Korma di sebelah timur ya. Devarim itu surah berapa? wait. Ulangan. Kok ulang? Ulangan 3 ya 34. Katanya mau tahu pohon korma di mana? Gimana sih maksudnya? Saya nggak tanya itu. Jadi tanya apa dong? Nah, Desarem itu di mana? Di sebelah kanan Jericho. Pokoknya dia lahir di Kurma dan terbukti Yerusalem itu ada di Kurma, ada kurmanya. Ya, berarti kau pilihlah. Yang mana kau pilih? Yang di ulangan? Apakah yang kau bilang tadi di dekat Jericho? Coba pilih yang mana? Yang ulangan itu mengkonfirmasi kebenaran Al-Quran bahwa Nabi Sallallahu itu lahir di pangkal Kurma. Mana ada itu mengkonfirmasi? Kamu hanya mencari. Mengkonfirmasi.
Buka aja Ulangan 33 ayat 34. Kamu mencari Sebelah Yerusalem, sebelah timur Yerusalem itu kota kurma. Namanya Yeriko. Lembah Yeriko. Ayo. akan ada ayat kurma, udah kurma. Yesus lahir di Nazaret, makanya dia bilang orang Nazaret, bukan lahir Ya. di Jericho. Gimana sih? Iya, di lembah Yeriko ada pohon kurma, mau gimana dong? Saya nggak tanya itu. Nah, Mana kalau dia misalnya bilang lembah Yeriko masuk ke Nazaret, malah makin kuat kita. lembah Jericho memang masuk ke Nazaret? Oh, bagus. Allahu Akbar berarti. Ya udah terbukti kalau gitu. Maksudku, lembah Jericho itu masuk ke Nazaret. Aku nanya kau, ngarang. Nah, Ya sesudah itu, gimana jadi masuk Nazaret atau enggak? Mari kita buktikan masuk Nazaret jadi ya. sebentar, sesudah itu di Al-Quran dikatakan, Maryam pergi sendiri. Coba kau hitung jarak Nazaret ke Jericho. Yang kau bilang. Sesudah itu pulang balik, habis melahirkan langsung pulang. Gimana sih? Mobil aja sih. Berapa kilometer? Iyalah. Berapa kilometer tuh, Bang? Tidak tahu. Kau yang mau mencari kebenaran dan carilah. Nah, terus? Kok terus? Oh sorry, Yesus lahir di Bethlehem. Iya sorry. Yesus dikatakan orang Nazaret karena besar sana ya. Terus carilah Bethlehem, cari. Bethlehem adanya di selatan ini, adanya di selatan Yerusalem. Nah terus yang Jericho di timur. Jadi kok di timurnya dekat itu, kisaran-kisaran semua, cuma timur dan selatan. Kisaran-kisaran 100 meter ya. Nggak jauh dia. Aduh. Sudahlah. Bang Rudi, aduh Bang Rudi, yang tadi tuh enak tuh diedit, ternyata bener kan, lahir di Bethlehem. Ya apa? Orang Bethlehem dia. Iya kan Yesus dikatakan orang Nazaret. Mungkin Nazaret itu tepatnya daerah Bethlehem, kan demikian. Siap, ngelesnya siap. Boleh, bagus banget ngelesnya. Bukan ngeles itu. Kayak gitu cara melihatnya, sama dengan kau kan. Karena kau bilang di bawah pohon kurma. Untuk membuktikannya, carilah di Alkitab, di mana ada pohon kurma di Israel. Oh ada, di dekat Iya Jericho. ada kan? Iya, soalnya dulu kalian nggak ada kurma di Yerusalem. Iya, Kan di Israelnya, di Bethlehemnya itu nggak ada. Di Bethlehemnya nggak ada kurma. Di mana Ya, sih? Bethlehemnya sekarang ganti kemana? Dulu masih ingat buat Yerusalem tuh nggak ada kurma. Bukan Jadi, Yerusalem, Yerusalem mana ada pernah kurma di Yesus timurnya. mana pernah Yesus dibilang dari Yerusalem, dari Nazaret, lahirnya di Bethlehem. Di Bethlehem dotu. Begitu kalau kami jelas. Iya, apapun itu bukan di kandang domba ya lahirnya. Kalian salah. Kenapa bukan di kandang domba kok jadi kau Ini yang bukan di kandang domba, iya musimnya aja salah gitu, perayaan Natalnya aja salah. Ya, Memang lahirnya menurutmu- musim panas, dirayain musim Menurut- salju. menurutmu cuaca zaman dahulu sama dengan sekarang? Sama lah, Siapa bilang ada perputaran bumi dulu? Contoh, ini sama lah. Iya. mana di tempat kami Contoh ini tidak membuktikan perubahan musim di Yerusalem. itu Soalnya sudah dari udah tradisi di Yerusalem. itu 2000 tahun dulu. Contoh, Iya. di Arab tidak pernah masuk hujan salju. Kemarin ada salju. Itu aja udah baru beda. kemarin kan. Iya, Yerusalem udah berubah kan? Ya sama itu udah zaman 2000 tahun lalu tahu kita. Nggak ada. Saintis nggak pernah ngomong ada perubahan iklim di Yerusalem. Nggak ada. Saintis nggak pernah ngomong. Kalau tempat-tempat lain ada. Kalau tempat-tempat lain ada. Bilang sama Bang Rudi mending stay di dalam Alkitab aja, jangan bawa ini, jangan bawa ini dua Alkitab. Salah Bang Rudi. Saya nggak bawa dua Alkitab, saya stay di Alkitab. Iya. Makanya Nah, saya nggak ada bilang perubahan iklim di Yerusalem, nggak ada perubahan iklim. siapa bilang nggak ada? Ya buktikan aja kalau ada. Pengaruh bulan tidak ada terhadap laut, terhadap ini kau. Sedangkan waktu Nabi Muhammad membela bulan aja tidak terjadi apa-apa dengan laut. Ini iklim. Iklim lah itu dulu. Kalau dibelah Bukan iklim, bulan, ya. maka berpengaruh terhadap air di laut. Maka Bedain iklim sama terpengaruh musim. terhadap. Loh kok musim?
Ya, makanya akhirnya bedain iklim, nggak ada perubahan iklim di dalam Yerusalem. Kalau musim ya ganti tiap tahun, nggak ganti lah. tidak ada Cuma kalau iklim nggak ada. Iklim itu betul berganti terus. Tergantung tuanya bumi ini kan. Oke lah. Sekarang karena sudah waktumu sudah lama sekali, banyak yang Ya udah. ngantri. Ya Oke udah, ya, terima ya kasih udah. Bro Disney. Yo. Yuk, sama-sama.